orang rumah. Apa itu? Welcome to Neror edisi Spooktober. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Hari ini aku ditemani oleh special guest yang udah di request lama banget di channel aku. Spesial banget ini. Iya emang gila. kakak yang special. Enggak, maksudnya aku bisa di sini tuh gila. Saya setiap saat nonton Nessie sama adik-adik aku, jadi aduh. Oh, yang request Karissa untuk ada di channel aku deh. Kayaknya nggak tercatat sebanyak apa. Padahal aku nggak tahu mau ngapain loh. Well, hari ini kita bakal sekali lagi membacakan komentar-komentar atau bukan komentar-komentar, cerita-cerita dari Nenoris yang punya kejadian mistis terjadi sama mereka. Jadi cerita-cerita ini dikirimin sama kita. Biasanya memang aku bacain, tapi hari ini spesial banget karena Karissa kan punya keahlian untuk mengerti hal-hal ini jauh lebih baik dari aku. So, this will be a very very special edition of that. Yes. So, hari ini kita akan membacakan cerita-cerita Nenoris yang paling seram. So, without any further ado, stop senyum-senyum. She's about to go down. Okay. So, aku bakal bacain yang pertama. Karissa denger ya. So, ini dikirimin oleh Andi Devi. Halo Kanesi, perkenalkan nama saya Lucia dari Bali. Saya ada cerita pribadi, kisah nyata yang menurut saya seram. Ceritanya, waktu itu sekitar jam 7 malam, saya dan adik saya Desi masuk ke kamar untuk istirahat. Karena saya terlalu lelah dengan aktivitas kantor, saya bilang ke adik saya untuk tidur duluan. Adik saya masih sibuk lihat sosmed. Rasanya saya sudah hampir tertidur lelap, tapi tiba-tiba saya merasa kasur saya bergetar kencang seperti ada orang yang melompat-lompat. Saya berpikir, ngapain sih adik saya di kasur? Lalu ketika saya membuka mata, saya melihat sesosok makhluk putih besar dengan rambut acak-acakan berwarna hitam pekat. Saking besarnya, hampir menutupi atap kamar. Karena ketakutan, saya menutup mata lagi lalu bangun perlahan untuk lari menuju pintu. Baru mengangkat tubuh sedikit, tiba-tiba kaki saya ditarik oleh makhluk itu sampai saya jatuh dan kepala saya terbentur ke lantai. Saking takutnya disentuh makhluk seram, saya teriak sekeras-kerasnya, meronta sejadi-jadinya biar bisa buka pintu kamar. Mendengar teriakan keras saya, orang tua bangun dan berusaha menyuruh saya untuk membuka pintu. Orang tua mendengar dari luar kamar seolah saya menyakiti diri dengan membentur-benturkan badan dan kepala saya ke tembok. Suaranya keras seperti gedeblak, gedebluk, duk-dak, duk-dak. Tapi di alam sadar saya sedang berusaha melepaskan kaki dari pegangan makhluk itu. Setelah berhasil dilepaskan, saya berlari membuka pintu, melihat orang tua dan menangis keras. Seluruh tubuh saya gemetar hebat, seperti orang menggigil kedinginan. Seketika saya menoleh ke arah adik saya. Ternyata dia juga menangis dan berteriak keras nempel di tembok karena ketakutan juga. Kata orang tua, kami dikatakan kesurupan. Tapi saya yakin, saya sadar 100% melihat makhluk itu dan merasakan tangannya mencengkram kaki saya. Keesokan harinya, adik saya melihat kaki kanan saya ada memar dan bekas cengkraman. Di bagian paha juga memar bentuk jari, dan setelah itu saya selalu tidur dengan orang tua karena takut didatangi lagi. Sekian cerita saya. Kalau kita lihat, jadi kelihatan ada tangan. Kalau menurut Karissa, apa yang terjadi? Jadi kalau dari pengalaman aku, kalau mereka bisa sampai menyentuh fisik gitu secara real, sampai ada telapak tangan kayak gitu, biasanya itu pertama ya kemarahan mereka gitu. Jadi ada sesuatu yang bikin mereka marah. Mungkin ada hal yang dia lakukan tapi dia nggak sadar gitu. Misalnya kalau misalkan orang kayak kencing sembarangan gitu, terus udah gitu dia bersumpah serapah yang gak enak gitu. Atau dia melewati sebuah tempat tanpa izin, atau dia memikirkan hal-hal yang kayaknya menyinggung gitu. Dan biasanya kalau kayak gitu ikut dalam suasana marah, dia tuh kayak energinya lebih gede daripada kita sendiri. Jadi ketika energi dia lebih besar, dia bisa menyentuh orang gitu. Kayak gitu. Iya, ini sampai kelihatan tangan. Aku pernah ada punya pengalaman, Nes. Jadi waktu itu aku lagi sakit. Waktu itu sakitnya lumayan parah dan masuk ruangan juga, satu ruangan benar-benar satu. Aku sebutin aja penyakitnya difteri pada saat itu. Walaupun pada akhirnya aku dinyatakan ternyata salah diagnosa gitu pada saat itu. Oh, berarti bukan difteri? Iya. Jadi aku udah masuk ke ruang isolasi dan nunggu ke ruang isolasi itu lama banget sampai akhirnya aku masuk. Nah, aku nggak tahu bahwa
di ruang itu tuh memang ruangnya udah lama banget di rumah sakit itu, di ujung, dan dari 6 bangsal yang ada cuma 1 diisi, jadi ruang isolasi aja. Aku diem di situ, terus udah 2 hari udah cek segala macam, ternyata aku salah diagnosa. Akhirnya aku pulang, tapi kan masih keadaan lemes gitu. Nah biasanya pada saat lemes, sakit, itu kondisi kita tuh di bawah mereka, energi mereka. Dan tiba-tiba tangan aku ada yang nyengkram. Terus kejadiannya sama kayak gini, karena ada bekasnya 5 tangan, ada yang nyengkram. Dia bilang, kenapa kakak boleh pulang, kenapa saya nggak boleh? Dan aku baru tahu bahwa kenapa aku lama nunggu masuk ruangan itu, karena pada saat itu ada seorang anak 16 tahun meninggal di situ. Jadi nunggu proses dulu. Oh, jadi itu dia yang nggak bisa pulang. Iya, jadi dan salah satu tadi kan aku bilang ketika marah atau ketika kita lagi sakit dan kondisinya di bawah mereka bisa megang. Melakukan. Wow. Oke, cerita kedua Karissa mau baca. Oke. Hai Kanesi, aku punya sedikit cerita di boarding school aku. Jadi ini pengalaman temen aku. Di boarding school kami ada semacam OSIS yang bertugas di asrama putri. Nah, kalau di asrama putri kami menyebutnya pasus. Suatu malam temanku ini kebelet pipis. Jadi dia ke kamar mandi. Dia bilang itu sekitar jam 12 lewat. Dia ke kamar mandi sendirian. Suasana lorong kamar mandi memang agak berbeda, apalagi kalau udah tengah malam. Setelah itu temanku masuk ke kamar mandi untuk pipis. Pas dia udah mau selesai, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu kamar mandinya sambil bilang, "Mbak, masih lama? Kok belum tidur?" Terus temanku ngiranya itu pasus lagi jaga malam. Ya dengan santainya temanku ini jawab, "Iya mbak, bentar lagi kok." Tapi gak ada jawaban dari pasusnya dan suasana mendadak mencekam. Temanku yang udah mulai ketakutan langsung buru-buru pakai celana dan keluar kamar mandi. Saat keluar itu, temanku kaget banget soalnya ternyata si pasus tadi masih ada di dekat kamar mandinya. Dia heran, kenapa pasus pakai seragam malam-malam? Padahal kalau sudah malam, pasus biasanya pakai baju santai. Lalu temanku ini bilang sama si pasus, "Mbak, saya duluan ya. Makasih mbak udah nungguin saya." Terus si pasus berbalik badan dan bilang, "Iya, sama-sama. Cepetan tidur ya, kalau kamu nggak tidur saya datengin kamu." Saat itu temanku langsung shock berat dan merinding, karena saat si pasus berbalik, yang terlihat adalah sosok bermuka rata dengan kaki melayang. Sekian cerita dari aku. Kalau bahasanya kurang dimengerti, terima kasih Kanesi. Oke. Kayak ini tapi aku sering banget sih dengar cerita kayak gini. Bahkan mamaku juga waktu dia di pesantren dulu, katanya dia pernah malam-malam pipis gitu. Dan di sebelah tuh tempat toiletnya, jadi kan toiletnya ada beda-beda gitu kan. Di sebelah tuh ada yang ngajak ngobrol. Dan cukup lama, begitu dicek nggak ada orang sama sekali. Kayak orang-orang yang bisa ngelihat di tengah malam, apakah ada waktu spesial atau gimana menurut Karissa? Toilet itu adalah salah satu tempat yang paling disukai sama mereka, karena pertama lembab, dingin, dan itu adalah tempat yang kotor, buat tempat manusia buang kotoran kan. Dan toilet juga salah satu ruangan yang jarang ditinggali manusia, jadi gak mungkin kan orang tidur di situ, ngapain, bener-bener cuma dipakai bentar. Itu paling nyaman, jadi intensitas makhluk gaib itu lebih banyak di situ. Dan ketika orang datang ke situ di jam-jam yang nggak wajar, misalkan tengah malam, sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman terkadang mereka merasa terganggu. Karena ini kan jamnya gue gitu. Harusnya sih ya intensitas manusianya kan lebih sedikit, mereka jadi kadang ada merasa terganggu dan akhirnya jadi bercandain orang. Ngodain ya. Iya, karena mereka lebih banyak di situ daripada manusianya. Iya. Dan biasanya orang kalau malam-malam kan lebih takut ya dibanding kayak kalau siang. Iya, dan yang paling penting itu adalah si pikirannya, Nes. Jadi sering banget aku sendiri lihat pohon pisang, aku ngebayanginnya pocong. Terus aku lihat pohon yang gede banget beringin, aku udah mikir ini pasti ada kuntilanak. Dan orang juga kalau masuk WC malam-malam, aduh gua pasti ketemu hantu. Nah itu. Dan aku sering banget dapat komen kayak, aku habis nonton Nerun gak berani ke toilet. Malah kamu harus berani ke toilet. Kalau kamu gak berani, maka kamu didatengin. Nah itu, bener-bener. Oke, next ya. So, ini dari Miftah Lutfifalah. Tadi Karissa bacanya bagus banget by the way. Lebih bagus dari aku. Aku masih keselibet. Hai Kanesi, aku mau cerita tentang pengalaman hororku. Tanggal 17 Juni tahun 2020 sekitar jam 23.50-an, jadi jam 11.50 malam. Biasanya setelah gym, aku masak sekaligus makan. Setelah masak, seperti biasanya, saya makan di sofa ruang tengah. Tiba-tiba hujan guys, tapi gak apa-apa ya. Karena orang rumah sudah tidur, kecuali kakakku yang sering bergadang, maka aku makan sendiri di ruang bawah. Sambil makan, awalnya fine-fine aja. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, jelas banget.
Tapi aku positive thinking, oh itu suara langkah kaki kakakku. Oke lah, akhirnya aku menghiraukan itu dan lanjut menikmati makanan. Setelah makan, sebelum bersih-bersih, aku berinisiatif naik ke kamarku di lantai 2 dan sontak aku heran sekaligus kaget melihat kakakku tidur lebih awal. Aku membangunkannya dan bertanya, "Sejak kapan kamu tidur?" Kakakku jawab kalau dia udah tidur setelah sholat isya, jadi jam 8 malam. Lah, yang jalan tadi itu siapa, pikirku. Setelah itu aku turun lagi untuk lanjut bersih-bersih dan taruh piring di dapur. Waktu itu aku kepingin iseng-iseng merekam video jalan dari dapur ke kamar. Setelah videonya dicek, ternyata ada suara bisikan jelas banget. Padahal benar-benar lagi sendiri. Orang rumah udah tidur semua. Cek video 1. Oh ya udah, kita cek dulu karena ini berlanjut ternyata. Ini video 1. Oh, ada suara orang ngomong. Oke. Sekitar jam 1 malam aku gak bisa tidur karena rasa takut akan video itu. Rasa penasaranku ingin mengecek videonya lagi dan berharap tidak ada apa-apa. Tapi setelah aku cek, nambah gak bisa tidur. Setelah dicek, ternyata ada keganjilan. Cek video 2, detailnya di lantai 2 ada bayangan hitam lewat dan aku mikir, apakah ini yang jalan di lantai 2 pas tadi makan? So ini video yang kedua. Oh, ada yang jalan. Oke. Gimana Karissa? Itu sih, aku sih sudah tidak asing dengan hal-hal seperti itu karena biasanya setiap rumah itu pasti ada penunggunya gitu. Dan terkadang lagi-lagi ketika waktunya mereka lebih banyak beraktivitas terus kitanya masih bangun gitu dan melakukan hal-hal yang aduh kayaknya ganggu gitu atau bikin mereka penasaran buat ngisengin, ya mereka akan muncul gitu. Apalagi kan ini kondisinya habis fitness, habis makan, ngantuk jam segitu, lagi-lagi balik lagi energinya pasti di bawah gitu. Dia kan udah siap beristirahat, jadi mereka punya kekuatan buat nih menunjukkan diri gitu. Itu sih walaupun aku ngeliatnya rumah sih. Gitu Iya. Tapi atau juga mungkin karena kamu merasa kamu sendiri terus kamu takut, jadinya hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak berhubungan dengan mistis. Jadi kelihatannya kayak sesuatu yang sangat mencengkram padahal mungkin karena dia takut aja gak sih? Iya. Tapi kalau kamu ada di posisi itu takut juga gak? Aku model yang kayak kalau denger kayak oh ya udah gitu. Okay. Karena aku mikirnya kayak paling binatang atau apa gitu. Iya. Jangan tunjukin aku apa-apa tiba-tiba. Bercanda. Tapi ya tergantung sih, mungkin dia lebih merasakan, kan aku juga nggak terlalu dengar. Kalau dia kan kayak step by step, dia pertama denger jejak kaki gitu kan. Kalau aku cuma ngeliat video makanya aku kayak ini kamu edit apa? Nanti apa cobain Peter CS suruh ke Nessie aja gitu ya? Hi Peter. Nah, ini Nadila. Aku lagi. Ini dari Nadila. Hai Kak, kenalin namaku Nadila. Aku mau cerita nih tentang pengalaman pribadiku. Sekitar tahun 2018, aku jadi maba di salah satu universitas ternama di Sumatera Barat. Dan ini jadi pengalaman pertamaku untuk ngekos. Kebetulan aku ngekos tidak jauh dari kampus dan aku tidak punya teman sekamar. Lokasi kamarku di lantai 2 paling ujung. Jadi saat itu Lebaran Idul Adha, aku memutuskan untuk tidak pulang kampung karena libur hanya 2 hari. Di malam Idul Adha itu, entah kenapa aku tidak bisa tidur. Saat malam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, aku mendengar di kamar sebelah ada yang menangis. Aku pikir teman sebelah kamar kosku. Aku memutuskan untuk tidak menghampiri dia karena aku masih jadi maba dan belum begitu kenal. Jadi aku biarkan saja suara itu. Semakin lama ternyata semakin kencang suara tangisnya. Tapi tetap tidak aku hiraukan sampai akhirnya aku tertidur. Saat sudah terdengar azan subuh, aku bangun untuk sholat dan aku putuskan untuk tidak tidur lagi. Biasanya teman di sebelah kamarku bangun jam 6 pagi. Tapi hari itu kok masih sepi? Oh mungkin karena hari ini libur, pikirku. 2 hari kemudian, sekitar jam 4 sore, aku lihat teman kosku yang 2 hari lalu aku dengar menangis itu masuk ke gerbang kos. Lalu aku sapa dia. Hai Din, kamu habis dari mana? Kok bawa barang banyak banget? Temanku lalu menjawab, aku habis pulkam kemarin. Aku kaget mendengar jawabannya dan aku tanya lagi, hah? Kapan kamu pulkam? Pantas aku jarang lihat kamu. Dan dia menjawab, dari 2 hari lalu. Dalam hatiku bertanya-tanya, lalu suara tangisan yang aku dengar dari kamarnya malam itu suara siapa? Ayo, suara siapa?
Oke, itu hal yang banyak terjadi di kosan gak sih? Nggak tahu, aku nggak pernah ngekos kebetulan. Kosan juga kan biasanya ada saat-saat tertentu, biasanya si penghuninya kuliah, terus pada saat libur kosong. Nah, itu pada saat kosong itu memang mereka banyak menggunakan ruang-ruang kosong itu untuk ditempati gitu. Apalagi pada saat itu kondisinya kosong, terus ada satu orang yang polos lah gitu istilahnya, itu jadi sasaran empuk banget buat mereka banget gitu. Ya, kayak enak nih digodain gitu ya. Jadi ada orang memang mereka biasanya menghindar, apalagi jumlah orangnya banyak itu mereka menghindar gitu. Tapi ketika kosong, terus bahkan aku juga sempat mengalami tiba-tiba di rumahku ada sosok kuntilanak yang muncul dari atas plafon gitu, kepalanya ke bawah. Jadi rambutnya duluan yang kena muka aku, dan aku dibangunkan oleh rambut dia yang gerak-gerak gitu. Jadi bener-bener physical. Iya. Dan aku ngelihat kebangun tuh gara-gara rambutnya di muka aku, terus aku ngelihat, dan pas aku ngelihat itu keadaannya malam hujan. Pas aku ngelihat dianya ketawa dan dia bilang, "Saya ikut neduh ya." Boleh Mbak. Anggap saja rumah sendiri. Tapi beneran abis hari itu begitu hujannya beres, dia benar-benar hilang dan nggak pernah aku lihat lagi di rumah gitu. Jadi memang ketika gelap, kondisinya hujan, terus atau ada angin yang besar, mereka khususnya kuntilanak yang doyan menangis, dan aku rasa ini kuntilanak ya, mereka selalu meneduh atau mencari tempat-tempat ruangan kosong gitu. Tapi ngagetin Karissa, dia lebih kaget lagi kali ngeliat Karissa nggak kaget. Dia kaget, aku langsung pindah kamar. Ini kalau cerita santai ya, padahal yang aslinya tuh aku lari beneran pindah kamar. Aku pikir Karissa kayak, Enggak mungkin, aku gak sejago itu, gila. Enggak, aku masih manusia. Oke, iya mungkin sih, karena juga biasanya kan kosan itu ada energi-energi, mungkin energi manusia yang biasa tadi ada nggak ada, jadinya bisa di feel gitu, bisa diisi sama energi lain gitu. Dan orang yang tinggal di kosan tuh mereka berasal dari latar belakang yang berbeda gitu. Kadang-kadang ketika misalkan dari daerah mau ke kota atau kuliah di kota, ntar orang tuanya akan bilang, "Nih, mama titip jimat buat jagain kamu," gitu. Atau dia ada kejadian apa di luar sana, dia bawa ke kosan, dia tinggalkan. Jadi emang banyak banget kan, itu orangnya berbeda-beda dan banyak pastinya. Jadi ya lebih macem-macem lah. Timku kayak gemeter tuh yang ngekos semua. Ada yang ngekos ya? Nanti saya kirim-kirim sesuatu ya. Makanan. Oke, dan ini cerita yang terakhir. Ini dari APO, dia nggak mau disebut namanya. Oke, inisial. Scary. Dia nulis, "Kak, maaf ya kalau bisa namaku nggak usah disebutin karena takut dianggap pansos." Wow, sebelumnya terima kasih karena sudah mau percaya dan dengerin ceritaku. Aku ngekos, ini sekali lagi di kosan. Aku ngekos sudah sekitar 1 tahunan. Aku dapat kamar kosan, posisinya di lantai 1 pojok, dekat kamar mandi, jemuran baju, sama tempat cuci piring. Bisa bayangin keadaan kamar kosanku yang lembab gitu. Awalnya nggak ada kejadian apa-apa dan emang nggak begitu percaya kalau ada sesuatu kayak gitu. Tiba-tiba ada suatu kejadian di awal Februari kemarin yang bikin aku shock. Ceritanya aku lagi liburan panjang kenaikan semester 5 ke 6, sekitar 2 bulanan. Jadi keadaan kamar kosong. Lama nggak ada yang nempatin. Nah, waktu awal Februari itu, kampusku udah mulai masuk. Paginya aku ke kosan dulu, cuman buat ngambil buku, bener-bener nggak ngeliat keadaan. Terus langsung ngampus. Niatnya nanti sepulang ngampus baru deh bersih-bersih kamar kosan. Sekalian ngecekin keadaan yang udah ditinggal lama. Pas udah selesai ngampus, aku cepet-cepet balik ke kosan. Pas aku nyalain lampu dan iseng-iseng mau ngaca, tiba-tiba kaget bukan main. Ada 3 jejak kaki kiri menghadap ke atas semua. Itu di atas debu di kaca dan jejaknya kelihatan jelas banget. Waktu aku ukur, ternyata kakinya gede banget. Bisa dicek fotonya. Di situ aku langsung diem, bingung mau ngapain, dan akhirnya aku pindah kosan. Gila, gede banget itu. Ini serem banget sih. Jujur ini serem banget. Dan ini bukan sesuatu yang kayak bisa digambar kan, ini kayak bener-bener jejak. Iya. Oh my god. Iya, ngeri sih. Apa Kak? Jin itu bermacam-macam bentuknya, dan pasti kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan gitu. Dan ini salah satunya gitu, salah satu cirinya. Jadi memang yang besar sekali, kadang berbu, kadang bentuknya ini kok badannya kayak manusia tapi wajahnya binatang atau apa gitu. Itu macam-macam, bisa berupa berbagai macam. Dan ini salah satu contohnya menurutku. Tapi sebenarnya kalau aku lihat di sini,
Ini adalah ini langsung ceritanya Junari saya masukin sini ya. Nggak Oke. apa-apa, silahkan. Jadi ini aku ngelihatnya ini penjaga sih. Penjaga. Iya, jadi ibu kos biasanya menaruh sesuatu untuk menjaga kosannya supaya aman. Ya tadi itu karena orang datang dari mana-mana, si yang punya kos juga nggak mau si tempatnya menjadi kotor atau apa. Jadi dia biasanya kasih penjaga buat ngejagain dari hal-hal kayak gini biar anak kosannya nggak kesurupan atau nggak digangguin apa-apa. Cuman apesnya ini nggak sengaja aja sih meninggalkan jejak gitu. Tapi kayaknya sengaja banget di kaca gitu Iya, biar kelihatan. Iya sih. Cuman mungkin biasanya dia sering mondar-mandir karena kan ya bisa jalannya bisa di dinding, bisa di mana aja kan mereka itu. Cuman mungkin karena ini pernah ditinggalin agak lama Iya. dan berdebu jadi meninggalkan bekas. Biasanya kan ya nggak kelihatan gitu kalau biasanya. Berarti energinya waktu itu besar banget dong kalau dia bisa sampai physical gitu. Iya, yang namanya jaga sih biasanya. Iya, harus kuat ya. Iya. Kan penjaga, betul banget. Ya, atau kalau misalkan salah satu teman kosan kamu seniman, mungkin kamu di prank gitu digambarin. Nggak, tapi ini serem banget. Oke, well, itu tadi cerita-cerita horor paling serem Nenoris. Aku mau denger dari kalian, mana yang menurut kalian paling menyeramkan dan mana yang bikin kalian merinding, especially dengan tambahan penjelasannya Karissa. Mana yang bikin kalian kayak oh no, ini malam ini aku nggak bisa tidur deh kayak. Coba komen di bawah. Karissa ada pesan nggak? Pesan, aduh nggak tahu sih, aku speechless banget deh sih. Pesan aku mudah-mudahan, biasanya kan aku juga nonton Nessie, terus aku dengerin dia cerita enak banget ya, mudah-mudahan kalian semua nggak marah sama aku karena malam ini aku gantian Orang bagusan bacain. Karissa baca daripada aku masih selibet gitu. But thank you so much Karissa udah join aku di Neror. Aku yang makasih, terima kasih. No, thank you so much. Jangan lupa juga subscribe ke Junarisa. channel Risa dan juga subscribe di sini. Oke, bye. Bye. Orang rumah. Apa itu? Kaget aku. Oke, terlalu mendalami ya.